baru. Kemudian saya punya moto. Dulu moto saya ini sederhana. Jadilah polisi yang hebat. Sepakat ya jadi polisi yang hebat? Hebat sendiri ya, secara artinya adalah sosok yang dapat diandalkan, serba bisa, tepat waktu, bisa menjadi tauladan dan terbaik, juga menjadi sandaran masyarakat. Kira-kira begitu lah. Ya, tapi secara akronim yang hebat sendiri itu terdiri dari huruf H, E, B, A, dan T. Kalau saya kupas satu-satu, yang pertama adalah humanis. Apa itu humanis? Humanis kira-kira adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki sifat sopan santun, tata krama, berwibawa, menjaga marwah institusi. Kemudian eksis. Eksis itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Berikan apa? Kekayaan masyarakat. Karena masyarakat berkumpul, polisi ada. Ada laka lantas, polisi cepat hadir. Ada musibah, polisi cepat hadir. Paling duluan, paling depan. Happy nggak masyarakat? Paling nggak sudah memberikan ketenangan. Dan dari polisi itu harus bermanfaat. Keberadaan itu membawa manfaat, dan bantuan ke masyarakat, menjaga situasi harga timnas, sehingga balik lagi masyarakat happy. Nah, karena kehadiran kita itu bisa membantu, walaupun hal itu mungkin dirasakan kecil oleh kita. Kemudian sebagai seorang polisi harus antisipasi terhadap berbagai hal, antisipatif, intelijen, sikapnya prediktif dan responsif dalam menghadapi berbagai kegiatan masyarakat maupun juga berbagai masalah. Kemudian tidak cukup polisi itu hanya humanis human saja, tapi juga harus punya kecerdasan. Kecerdasan ini kita mengambil sikap yes or no. Kita harus memanggil orang atau menangkap orang. Kita harus melepas atau menahan. Kita harus memajukan masukan kita pada saat kita menghadapi pelaku unjuk rasa, atau cukup kita bertahan. Itu saja sudah langkah-langkah yang harus dihitung, tapi dengan cermat. Artinya kecepatan dan ketepatan dari langkah itu harus terukur, karena kecerdasan kita itu juga menjadi bagian dari pelayanan kita pada masyarakat. Lanjut pada inovasi. Ini inovasi Kapolda Banten yang lalu. Tapi saya melihat bahwa inovasi ini masih cukup representatif, sehingga saya melanjutkan kegiatan ini, namanya pun masih sama, Wabib Kamtibmas. Singkat aja nih, Wabib biar gampang itu Wabib Kamtibmas Wabib. Karena apa? Karena memang sesungguhnya kegiatan seperti ini bukan baru dilakukan di Polda Banten, dimanapun polisi itu selalu berkumpul, gitu. Ya. Kita itu jadi polisi itu senang mengumpulkan dan sudah senang dikumpulkan. Dan intinya kita sekarang mengajak masyarakat, untuk duduk bersama-sama. Bahasa sini apa? Narium ya. Narium bareng. Ya. Dengan duduk ini satu silaturahminya dapat. Betul lah. Silaturahmi itu dalam agama Islam itu adalah ibadah. Ya. Insya Allah pemandangan umum akan derajat kita itu dari sisi ibadah. Kemudian kepentingannya kita akan bertemu dengan segenap elemen masyarakat di sini. Ada tokoh agama, masyarakat, tokoh pemuda,
kita bisa share informasi, kita bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas ke tokoh-tokoh yang ada. Dan kalaupun kita memiliki sedikit rezeki misalnya, ataupun kita ingin membagikan beras gitu ya, misalnya bisa melalui forum Babin Kamtibmas yang ada di Bangka ini. Harapannya yang kita memberikan bantuan yang mungkin kita miliki misalnya, kita bisa menyampaikan pesan-pesan itu kan, dan sampai ke masyarakat sehingga Kamtibmas bisa terjun. Harapannya seperti itu. Kemudian pecah, ya pecah itu makanan khas Banten ya. Singkatannya adalah pergelaran cepat anggota kepolisian pada Banten. Itu bukan hal baru, hal yang sudah rekan-rekan lakukan. Namun saya ingin pecah ini bisa dikuatkan lagi. Ya. Artinya kehadiran Polri yang merupakan representasi dari negara ini, ya, terutama di situasi yang sulit, maupun juga hari-hari, itu bisa diperkuat. Sehingga balik lagi kehadiran polisi itu dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, quick response, datang ke tempat jadi harapan masyarakat. Ada kejadian, katakanlah misalnya laka-lantas, mobil dengan mobil atau motor dengan mobil, korbannya misalnya luka-luka. Harapan masyarakat cuma satu, polisi datang cepat ke trip, supaya bisa menjadi juri yang lain. Makin cepat makin senang masyarakat. Itu juga batu baru yang dilakukan oleh selama ini itu sudah bagus. Makin lagi terlambat, datang jam 6, datang selesai jam 8, begitu juga sore jam berapa? Setengah 5 sampai jam 6 itu balik ke sholat. Itu lakukan terus. Itu juga pada saat libur, rekan-rekan melakukan jatuh lari di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat keramaian, di taman-taman, di tempat-tempat ziarah, misalnya orang-orang banyak yang berziarah ke Banten, lakukan jatuh lari. Itu juga menjadi bagian yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Itu juga penanganan terhadap bencana alam yang kerap kali terjadi di wilayah kita, baik itu tanah longsor, tsunami, banjir. Itu juga yang dinanti adalah kehadiran. Semakin cepat kita di situ, semakin rasa bahagia, rasa tenang masyarakat itu satu. Kedua, dengan kehadiran cepat kita di situ, mudah-mudahan kita masih bisa melakukan pertolongan dengan tangan kita, atau mungkin dengan peralatan kita yang dimiliki oleh kita di Sabara, di Brimob. Jadi penting pergerakan cepat anggota kepolisian ini. Saya dalam waktu yang lama ini melakukan ya semacam sebagai singkat bahwa di Banten ini salah satu indikator angka kriminalitas yang cukup tinggi, ya, tidak setinggi Jakarta tentunya, tapi cukup tinggi, terutama pencurian roda 2, kemudian juga pencurian berat, supras sekali, itu juga tawuran, pelajar. Kemarin ditangkap oleh Polsek Serangkota. Saya cek itu anak-anak 10 orang. Kamu sekolah di mana? Kelas berapa? Sudah berhenti Pak. Saya sudah. Kenapa berhenti? Ya, masuk berapa lama? Pernah masuk 2 bulan. Itu anak-anak SMA. Anak-anak SMA. Sudah pada berhenti sekolah. Nganggur. Akhirnya karena menganggur, mulai otaknya keras. Coba, otaknya keras akhirnya melakukan tindak pidana. Mulai dari tawuran itu tawuran biasa. Bahwa celurit yang dibuat sedemikian rupa gede, gaban.
Inilah indikator yang membuat Serang ini atau Banten ini angka kriminalisasi tinggi, karena memang banyak sekali masyarakat yang nganggur. Karena prinsipnya dalam kegiatan ini adalah 3M: merekrut, latih, dan menyalurkan. Ya, untuk itu kegiatan polisi peduli pengangguran atau saya singkat dengan Poliran ini akan saya coba kedepankan. Tentunya kita tidak bekerja sendiri, dan ini menjadi program hubungan udara. Sekarang kita memasuki pilkada serentak, rekan sekalian, tahun 2024. Ya, kalau kita sudah bicara pilkada seperti ini, kita tahu bahwa konsentrasi politik sangat tinggi. Baik itu nanti akan dilaksanakan pemilihan gubernur, kemudian juga para bupati, para wali kota, dan wilayah di kabupaten-kabupaten. Dan tentunya ini akan menimbulkan atau berpotensi munculnya perbedaan pendapat atau pilihan. Namun dengan keadaan apapun, tapi kita harus terjemahkan polisi menghindari mana nih? Ya, bukan dibikin hoax dan perpecahan. Nah, saya mencoba untuk mengedepankan program unggulan. Juga ini bukan program baru. Ini yang saya bilang tadi, program unggulan, tapi ini mungkin sudah dilakukan sebenarnya. Saya ingin memperkuat. Yang pertama adalah sholat subuh dan sholat Jumat Kliwon. Singkatannya Isulim dan Jumli. Saya minta ini dilaksanakan baik saya sendiri sebagai Kapolda, Pak Wakal, Pakir, para DJP yang lain, para Kapolres, para Kapolsek dan jajaran turun semua. Ya, kemudian yang kedua adalah Jumat Curhat dan Minggu Kasih. Ini juga sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan semua. Tinggal diperkuat lagi. Sudah dikerjakan, laksanakan, lanjutkan. Ini sangat bagus. Jumat-Jumat ini dilaksanakan bukan hanya Jumat aja tuh. Anak-anak itu Jumat tuh, tapi dilaksanakan boleh hari apa? Tergantung kesibukan rekan-rekan. Kalau pas lagi tidak ada kerjaan yang penting, kumpulin masyarakat, ajak ngayuh, ajak ngobrol. Ya, karena nanti dari situ kita akan banyak menimba permasalahan, informasi, saran, masukan. Walaupun kadang masukannya itu aja, ya, susah bikin SIM susah lah, ya kan? Tawuran, masalah parkir liar atau lawan arus, persoalannya kan itu. Tapi dengan kita memberikan wadah, kayak gini, kita tuh polisi itu kalau udah memberikan wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, nilainya itu udah 80. Kita bisa memberikan solusi itu nilainya 90. Dari solusi itu kita bisa secara real membenahi, menindaklanjuti itu nilainya 100. Dua bintang Mas, yang tiga saya tidak perlu lagi dan bisa sampaikan. Kemudian Poliran SS. Jadi ini 4. Jadi program unggulan yang mungkin sudah rekan-rekan lakukan, tidak ada yang susah. Mungkin Poliran aja yang sebagai barang baru. Ini butuh effort tersendiri. Nanti ini butuh tokohnya adalah Pak Dimas. Sekarang penegakan hukum. Ini lebih kaitannya dengan reserse. Ini yang saya bilang tadi. Kita ini polisi seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Satu sisi kita harus bersikap human, mendepankan manusia, manis. Tapi di satu sisi kita juga harus tegas. Nah, untuk itu menegakkan hukum di dalam Polri itu harus gas, cepat, itu. Yang pertama, tidak tegas kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kemudian melakukan
Kemudian kedepankan scientific crime investigation ini hal yang sangat penting. Kemudian yang berikut tentunya adalah lindungilah masyarakat kecil dan kelompok. Kita jangan pilih kasih. Hindari perilaku negatif, ya, mencederai rasa keadilan, menurunkan kepercayaan publik, lakukan komunikasi publik dan komunikasi media atas keberhasilan yang kita lakukan. Kemudian kita wajib mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dari cara Presiden, di wilayah kita jelas ada program yang terkait ini, itu wajib kita dukung. Jangan malah sebaliknya kita utak-utak, kita goreng-goreng. Kita sebagai prajurit TNI harus memiliki rasa bangga, rasa syukur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sangat sederhana, tapi pelaksanaannya tidak sesederhana. Tapi kalau kita punya semangat, punya ketulusan, insya Allah nanti yang ada di depan saya atau di kiri kanan saya satu hari akan berdiri seperti saya.